Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada pertemuan kali ini dalam pelajaran ekonomi KD BUMN dan BUMD. Sebelum saya mulai pelajaran, dipimpin doa dulu ya. Ketua kelasnya tolong. Baik, marilah sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Dwi. Iya, Bu. Oh ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu pertemuan kemarin? Tentang apa? Minggu kemarin itu tentang peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Silahkan pelajari dulu ya yang PP yang saya berikan. Sebentar lagi saya jelaskan. Baik, Bu. 2 menit aja ya. Oke, sudah ya, saya jelaskan aja ya. Iya, Bu. Minta tolong share screen ya, materi hari ini. Iya, sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, makasih ya. Oke, saya mulai materi hari ini yaitu bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Tolong ke bawah kan. Nah ya, baik secara umum BUMN memiliki 2 bentuk, yaitu perusahaan umum atau perum dan persero. Kita bahas yang pertama dulu. Adalah BUMN yang kegiatan utamanya melayani kepentingan umum, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Nah, ciri-ciri perusahaan umum antara lain yaitu yang pertama, bersifat melayani kepentingan masyarakat umum, sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, umumnya bergerak di bidang jasa vital. Seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipindahkan dari APBN, serta dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, yaitu perusahaan umum ini dipimpin oleh direksi. Dan yang terakhir, pegawainya merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero. Oke, yang kedua, perusahaan perseroan. Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan modalnya terbagi atas saham seluruhnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utama memperoleh laba atau keuntungan. Nah, di bawah ini ciri-ciri persero antara lain. Yang pertama, modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan dalam pasar modal. Yang kedua,
Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, status pegawai adalah pegawai swasta. Yang keempat, tujuan utamanya yakni sebagai salah satu pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, itu bentuk-bentuk BUMN. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk BUMD. Nah, BUMD ini juga dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perumda dan perusahaan perseroan daerah. Yang pertama kita bahas dulu perusahaan umum daerah ya atau perumda. Perusahaan umum daerah atau perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak dibagi atas saham. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dengan seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Nah, itu ya materi hari ini. Dicatat dulu ya. Iya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Dikit lagi. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, saya tanya ya. Tadi itu BUMN bentuknya ada berapa? BUMN itu memiliki dua bentuk, yakni perusahaan umum atau perum dan juga persero. Ya, itu yang BUMN. Yang BUMD? Untuk BUMD juga sama, ada perusahaan umum daerah dan juga perusahaan perseroan daerah. Ya, itu ya. Apa ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih paham, Bu. Oh ya. Berarti hari ini kesimpulannya yaitu BUMN dan BUMD bentuknya itu sama-sama ada dua.
perusahaan umum, dan persero ya, yang memiliki ciri masing-masing. Silahkan dibaca sendiri materi yang saya berikan. Iya, Bu. Ya, untuk pertemuan kali ini, sebelum ditutup, silahkan berdoa dulu. Baik, teman-teman, marilah sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya, satu lagi ya lupa, saya kalian buka latihan halaman 40 dikerjakan ya. Saya periksa minggu depan ya. Ya, Bu, siap. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.